Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Dan kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh berkumpul di dalam namanya, dan Tuhan hadir di antara kita, dimanapun kita berada pagi hari ini. Kita datang bersyukur, kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Pagi hari ini kami naikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji. Sebab Engkau yang layak disembah. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Sebab Engkaulah pusat penyembahan kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak.
untuk menyenangkanmu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau
kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kaulah pusat penyembahan kami, Kaulah pokok pujian kami, sebab Kau Allah yang berkuasa, Kau yang berdaulat penuh dalam hidup kami, Kau yang mengendalikan semuanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah. Agungkan Engkau Yesus Tuhan selama-lamanya, sebab Kau ajaib, sebab Kau dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami aman Tuhan, kami tenang, sebab Kau Allah yang setia. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami
Engkaulah satu-satunya penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Tepat pada waktu-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Tenang bersama-Mu, Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Berada dekatmu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara saat
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali berkatakan, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami terus merasakan dan menikmati kasih-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Detik lepas detik, menit lepas menit, jam lepas jam, bahkan hari lepas hari, di sepanjang umur hidup kami. Kami menikmati kasih setia-Mu, menikmati kebaikan dan kebajikan serta kemurahan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Engkau jadikan kami milik pusaka-Mu, umat kesayangan-Mu. Kau jagai kami seperti biji mata-Mu. Sebab itu hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu. Karena sungguh kami aman di dalam-Mu. Sekalipun di sekeliling kami bergelora. Sebab Engkaulah Tuhan yang memagari kami dengan kasih setia-Mu. Di tengah badai sekalipun, Engkau yang memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kami. Sebab betapa kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu. Sungguh Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, dan selamanya Engkau baik bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Bapa, kami mau lagi dengar firman-Mu. Untuk Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya sebagai gaya hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Hengki. Oh, saya ya, Pak ya. Oh, kau tak nengok WA pribadi ya? Wah. Oke lah. Iya, Pak ya. Aku nggak lihat, Pak.
Oke, kita lanjut renungan kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 ya. Oke, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13, tentu ini adalah satu kisah yang sudah sangat-sangat sering kita dengar, tapi tentu firman Tuhan itu selalu baru setiap hari, artinya ada pencerahan-pencerahan baru di dalam hidup kita, setiap saat, setiap waktu dalam hidup ini. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku tahu. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Nah, puji nama Tuhan, pagi hari ini tentu pembelajaran kebenaran firman Tuhan yang terus kita mau belajar, bahwa kita bersyukur bahwa sesungguhnya ada kuasa di dalam nama Yesus. Tapi tentu bukan untuk semua orang, dalam artian seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak boleh hanya sebagai orang-orang yang mencatut nama Yesus. Kenal juga enggak, punya hubungan pribadi juga enggak. Nah, bahkan di dalam dunia nyata, hal itu pun hal yang salah, bahkan bisa ditindak secara pidana karena mencatut nama seseorang. Nah, tetapi kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 12 katakan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya setiap kita adalah orang-orang yang berhak menggunakan nama Yesus, nama yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Karena Yesus sendiri katakan ketika dia mau naik ke surga, di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-18, Yesus katakan segala kuasa di bumi di surga ada padaku. Dan kita bersyukur bahwa kuasa itu diberikan kepada kita orang-orang percaya, yaitu di dalam Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Karena Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan kamu akan bersaksi, bukan, tetapi Yesus katakan kamu akan menjadi saksiku, hingga kita bisa bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Dan tentu kesaksian kita itu adalah kesaksian tentang nama Yesus itu sendiri. Tentu bukan semata-mata kita berharap kita menggunakan nama Yesus untuk melakukan mujizat semata dalam artian seperti apa yang banyak diharapkan dan banyak dipikir oleh orang, sehingga anak-anak sekewa juga ingin meniru-niru apa yang dilakukan oleh para rasul, yaitu mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi percayalah, mujizat terbesar yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah karya salib itu sendiri. Keselamatan di dalam nama Yesus. Seperti kisah para rasul di pasal 4 ayat 12 katakan, sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Kita percaya bahwa nama Yesus itu berkuasa di bumi, di surga. Ketika kita menumpangkan tangan atas tubuh yang sakit di dalam nama Yesus, mereka disembuhkan. Ketika kita mengusir iblis, mengusir setan di dalam nama Yesus, mereka akan takut dan mereka akan pergi. Karena Yakobus juga mencatat bahwa iblis tahu, iblis kenal, dan iblis gemetar kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, selain hanya untuk menyembuhkan, mengusir setan, tentu sekali lagi mujizat yang terbesar di dalam nama Yesus adalah keselamatan itu sendiri. Tapi tentu pagi hari ini saya juga mendorong untuk setiap Bapak Ibu, jangan pernah takut kalau menghadapi situasi di mana mungkin ada orang yang sedang dirasuk. Karena sekali lagi kita punya kuasa, kita punya otoritas di dalam nama Yesus, karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah orang yang mengenal Allah. Karena saya percaya sesungguhnya kita bukan seperti anak-anak sekewa. Karena di situ dikatakan mereka mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Saya berdoa Bapak Ibu bukan lagi orang yang ragu-ragu dan hanya sekedar coba-coba siapa tahu. Tapi saya berdoa dan mendorong dan meneguhkan setiap kita jangan pernah coba-coba pakai nama Yesus. Tapi percayalah otoritas kuasa nama Yesus itu sudah diberikan di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah ragu, dan tentu sekali lagi itu dimulailah dari hidup kita. Makanya kita orang percaya juga kenapa setiap doa kita selalu diakhiri demi nama Yesus atau di dalam nama Yesus. Karena sekali lagi, nama itu nama yang berkuasa di bumi di surga. Jadi nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, nama yang olehnya setiap doa kita dijawab. Bukankah kita juga sering mendengar apa yang Yesus katakan? Sampai hari ini engkau belum menerima apapun, karena engkau tidak meminta di dalam namaku. Dan Yesus katakan, mintalah di dalam namaku, di Injil Yohanes, maka akan dikabulkan. Jadi wow, betapa kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa kita memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Sekali lagi, nama yang menyelamatkan kita, nama yang bisa menyembuhkan kita, nama yang membebaskan kita, dan nama yang membuat setiap doa kita dijawab. Dan tentu, sekali lagi, berbicara tentang doa yang dijawab, berkali-kali saya harus mengingatkan bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa kita, cuman kita harus mengerti dan memahami jawabannya itu iya, tidak, atau tunggu Bapak Ibu. Tapi satu kebenaran yang firman Tuhan mau ajar kepada kita hari ini adalah bahwa nama Yesus itu nama berkuasa. Nah, hal yang kedua, yang mungkin beberapa hari yang lalu juga kayaknya pernah disinggung oleh Ibu Mirianti, bahwa ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka iblis kenal kita, tahu kapasitas kita.
Sehingga dia juga nggak pernah akan berani macam-macam dengan hidup kita. Makanya ada banyak pertanyaan seperti ini. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga pernah bertanya-tanya, apakah orang Kristen masih bisa kena pelet? Apakah orang Kristen masih kena hipnotis? Apakah orang Kristen masih bisa kena hal-hal yang berkaitan dengan kuasa kegelapan? Nah, seharusnya enggak Bapak Ibu, kecuali dia hanya sekedar beragama Kristen. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengenal, seperti ayat ini kita lihat, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Nah, iblis itu kenal siapa kita sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, kalau kita memang sungguh-sungguh percaya, mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dibuktikan. Karena iman kan, Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati, bohong maksudnya. Kalau kita cuma sekedar ber-KTP Kristen, kalau kita hanya sekedar beragama Kristen, ya bisa saja. Karena iblis nggak takut dengan KTP Kristen. Iblis nggak takut dengan agama Kristen. Tapi iblis itu takut dan gemetar kuasa nama Yesus yang termeterai dalam hidup orang yang percaya kepadanya, yaitu Kristen. Artinya apa? Pengikut Kristus. Apa sih artinya pengikut Kristus? Yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang hari-hari ini kita sudah sering baca dan saya sering sampaikan di dalam khotbah-khotbah hari Minggu. 1 Yohanes 2 ayat 6, mulai dari ayat yang ketiga, barang siapa yang mengatakan bahwa dia mengenal Allah, mengenal dia, mengenal Yesus, tandanya satu, melakukan firman Tuhan. Karena siapa yang berkata dia ada di dalam Yesus, ayat yang ke-6 katakan dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi ada tandanya. Dan tanda itulah yang bukan saja harusnya dilihat oleh orang-orang secara kasat mata, tetapi iblis pun akan melihat itu. Dan kalau iblis melihat seperti itu, ingat Bapak Ibu, ada janji firman Tuhan di dalam Mazmur. Firman Tuhan berkata seperti ini, tidak ada yang akan mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Iblis pun nggak akan berani kotak-katik hidup kita. Iblis pun nggak akan mengusik hidup kita. Berkali-kali saya sering ngomong seperti ini dengan orang-orang. Karena seringkali saya temukan banyak orang Kristen masih takut dengan iblis, takut sama setan. Wah, itu kan kelewatan Bapak Ibu sebenarnya. Yang sering saya katakan harusnya iblis itu takut lihat kita. Kenapa? Karena ada tanda darah Yesus dalam hidup kita. Nah, kebenaran ini harus kita tanam dalam hidup kita. Nah, jadi orang tua yang masih punya anak kecil, tolong dari kecil jangan ditakut-takutin anakmu dengan iblis. Awas ya ada momok ya, awas ada setan di situ ya, awas ada hantu di situ ya. Sehingga dari kecil yang tertanam di pikiran alam bawah sadar, hatinya adalah dia harus takut sama iblis, takut sama setan. Harusnya dari kecil kita tanamkan, kamu orang yang percaya kepada Yesus, ada kuasa Yesus dalam hidupmu, setan pun takut dengan kamu. Dia akan lari daripadamu. Karena Yakobus yang sama katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, dan dia akan lari daripadamu. Jadi pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan ini harus meneguhkan hati kita. Paradigma ini, kebenaran ini harus memerdekakan hidup setiap kita. Jangan lagi takut dengan iblis, jangan lagi takut dengan setan, karena harusnya iblis dan setan yang takut dengan kita. Dan mereka harus gemetar dengan kita. Kenapa? Karena ada kuasa nama Yesus dalam hidup kita. Ada kuasa darah Yesus dalam hidup kita. Yang kita buktikan sekali lagi. Yang kita buktikan sekali lagi. Kalau kita membawa nama Yesus, tentu kita nggak akan hidup mempermalukan nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Jangan kita bawa-bawa nama Yesus tapi kelakuan mempermalukan Yesus. Itu nggak cocok Bapak Ibu.
Itu namanya kita sedang mencatut nama Yesus. Terus kita coba-coba pakai nama itu. Wah, itu bahaya. Tapi sekali lagi, saya percaya setiap kita adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal dan semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kekristenan kita bukan hanya sekedar agamawi, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kita buktikan bahwa kita ini Kristen, pengikut Kristus. Hidup sama seperti Kristus. Sempurna memang belum, tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Makanya kenapa kita butuh firman Tuhan setiap hari, membaharui paradigma kita, membaharui budi pekerti kita, sehingga itu yang kita terus katakan berulang-ulang, dan itu kita lakukan, dan itu jadi gaya hidup kita. Nah, itu kebenaran yang harus kita mengerti, yang harus kita percaya, dan harus kita praktekkan. Bahwa kita adalah pengikut Kristus, dalam hidup kita ada otoritas kuasa nama Yesus, dalam hidup kita ada tanda-tanda Kristus, sehingga iblis pun, setan pun takut dengan kita. Nah, berikutnya ada kisah yang mengatakan bahwa kisah itu akhirnya jadi viral, heboh di daerah Efesus tersebut, dan akhirnya banyak orang yang menjadi percaya. Nah, sekali lagi tentu mujizat itu adalah tanda bagi orang-orang yang belum percaya. Karena mereka butuh yang namanya bukti. Mereka butuh melihat hal yang nyata. Tetapi kalau bagi kita, sekali lagi orang-orang percaya, jangan dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mau minta mujizat. Karena kita harus semakin bertumbuh di dalam iman dan hikmat menjalani hari-hari hidup kita. Walaupun tentu saya katakan, pastilah ada kasih karunia Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ada pertolongan yang tepat pada waktunya yang Tuhan akan beri. Tapi maksud saya jangan sikap hati kita, mental kita hanya menuntut Tuhan lakukan mujizatnya untuk kita. Karena ingat prinsip yang berkali-kali saya ajar Bapak Ibu, pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, pada saat yang sama kita terima hak kita. Kalau kita melakukan kewajiban kita sebagai anak Allah, melakukan apa yang Bapa kita mau, percayalah Bapa juga pasti melakukan apa yang Bapa lakukan. Dan ketika kita sama-sama lakukan, ya kita terima hak kita, Bapa dalam tanda kutip juga menerima haknya sebagai Allah. Nah, jadi mari nyatakan nama Yesus melalui perkataan, melalui perbuatan, tingkah laku, cara hidup, cara bisnis, cara kerja, dalam seluruh aspek hidup kita, dan itu menjadi tanda bagi orang-orang di luar Yesus. Sehingga ayat yang ke-18 katakan, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ayat 19 katakan, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Itu bukan jumlah yang sedikit Bapak Ibu. Itu jumlah yang sangat besar. Yesus aja dijual hanya dengan 30 keping perak. Ini 50.000 uang perak, keping perak. Itu jumlah yang sangat besar. Pembelajarannya adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat berharga dan lebih berharga dari apapun juga. Tentu kita sudah sering membaca di dalam Injil perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan. Seseorang yang menggali tanah dan dia menemukan harta yang terpendam. Dia kembali timbun dan kemudian dia pulang, dia jual semua hartanya dan dia hanya beli sebidang tanah di mana ada harta terpendam itu. Renungannya adalah hari ini, apakah Yesus itu menjadi harta yang terindah dalam hidupmu dan itu menjadi lebih dari apapun juga? Atau masih ada hal-hal yang lain bisa menggeser prioritas Yesus sebagai Tuhan?
sebagai yang nomor satu dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan penyembahan berhala. Mungkin itu hobi kita, mungkin itu rasa nyaman kita, mungkin itu pekerjaan kita, bahkan itu pelayanan kita. Tapi dari renungan firman Tuhan kita pagi hari ini, kita belajar bahwa Yesuslah yang terutama dalam hidup kita. Nggak salah punya hobi sekali lagi, nggak salah punya pekerjaan, nggak salah kita melayani Tuhan. Tapi apakah hal itu lebih bernilai dan berharga daripada Yesus itu sendiri? Tapi kita belajar pagi hari ini, jadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Jangan sampai ada hal lain yang menggeser. Dan sekali lagi itu dibuktikan dengan komitmen dan konsistensi kita. Kesetiaan kita. Karena tentu iblis akan setiap hari menyodorkan tawaran. Setiap hari akan menggoda kita. Untuk akhirnya kita mengalami degradasi, kemunduran. Makanya kenapa Wahyu ngomong, kalau kita nggak kembali kepada kasih yang semula, kita akan dicampakkan. Makanya setiap hari yuk ingat kasih karunia Tuhan. Setiap hari itu jadikan hari yang baru lagi kita mengenal Tuhan seperti jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Seperti statement yang sering saya katakan, saya jatuh cinta setiap hari dengan wanita yang sama. Kemarin anak saya, Michelle, yang lagi liburan di Solo, dia kasih tugas. Tolong jawab ya Papa, peristiwa apa yang sangat berkesan dalam hidupmu? Baik yang bahagia maupun yang sedih. Nah, kalau yang sedih ya saya cerita, oh waktu Papa kecil ditinggalin papi mami, gitu aja, tanpa kesan, tanpa pesan, dititipin di sebuah gereja selama 4 tahun, terus nggak ada kontak sama sekali. Itu peristiwa yang menyedihkan. Tapi peristiwa yang membahagiakan, saya ngomong di voice note, itu adalah tanggal 20 Agustus tahun 1994. Ketika hari itu saya melihat seorang wanita yang sangat cantik di pandangan mata saya hari itu. Dan 1 tahun ke depannya itu membuat terngiang-ngiang dalam hidup saya. 1 tahun kemudian saya tembak dia, saya nyatakan cinta saya, dan 4 tahun kemudian saya nikahi dia, dan sampai hari ini, setiap hari tetap jatuh cinta padanya. Inilah wanita di samping saya. Nah, jadi ke situ jadi lupa nanti saya kata. Jadi terutama dalam hidup. Ada hal-hal dalam hidup ini. Nah, jadi begitu juga dengan Tuhan maksudnya. Biarlah cinta kita kepada Tuhan setiap hari itu makin bertambah-tambah. Jangan semakin lama, kan kecenderungan manusia, bahkan itu jadi prinsip Bapak Ibu. Kalau lagi pacaran itu cintanya menggebu-gebu. Begitu sudah nikah, anjlok. Sudah jadi biasa. Nah, dengan Tuhan kadang orang Kristen juga seperti itu. Awal percaya Yesus, wah sungguh-sungguh. Tapi dengan berjalannya waktu, grafiknya mulai turun lagi. Tadinya setiap hari rajin doa, malah sekarang enggak lagi. Rajin koram deo, malah enggak lagi. Bukan nyindir Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah tahu, saya bukan tipe orang suka nyindir. Saya suka nabrak Bapak Ibu. Supaya firman Tuhan mengingatkan kita. Harusnya cinta kita kepada Tuhan semakin hari itu semakin mengebu-gebu. Tuhan tetap jadi prioritas utama. Hobi boleh ada, kesukaan boleh ada, tapi jangan sampai itu menggeser cinta kita kepada Tuhan. Karena seperti berkali-kali Pak Kris Manusama mengatakan, kalau dulu kita doanya seminggu sekali, sekarang setiap hari, itu bukan supaya kasih Tuhan bertambah dalam hidup kita. Tapi itu membuktikan bahwa kasih kita yang bertambah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu tetap setia koram deo, itu bukan supaya Tuhan semakin mengasihi Bapak Ibu, enggak. Tapi itu bukti bahwa Bapak Ibu semakin mengasihi Tuhan. Capek iya, ngantuk iya. Bapak Ibu tahu kan jatuh cinta itu seperti apa? Nggak kenal capek, nggak kenal ngantuk, nggak kenal lelah. Pengen ketemu lah dengan pujaan hati. Nah seperti itulah kita dengan Tuhan. Dan para suami seperti itulah dengan istri.
Oke, itu saja yang mungkin saya tambahkan pagi hari ini, dan itu sudah sangat banyak sekali. Karena saya percaya sekali lagi firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi bagi kita. Oke, karena ini hari libur, kita punya banyak waktu. Bapak Ibu mendapatkan apa dari ayat-ayat ini? Boleh silakan tambahkan. Oke, Bu Mirianti silakan. Ya, salam puji Tuhan. Kemarin Lebaran kemana aja semua ya? Saya ke rumah sepupu saya yang masih Muslim. Wah, mereka ternyata kalau Lebaran itu harus ngumpul semua. Jadi anak cucunya ngumpul itu banyak banget. Sampai saya lupa ini namanya siapa, ini siapa itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kan mengenal Tuhan ya. Kita percaya Tuhan. Kita balik sekarang. Apakah Tuhan mengenal kita? Apakah Tuhan percaya kepada kita? Nah, itu yang harus hari-hari tetap kita kita upayakan sedemikian rupa supaya Tuhan itu mengenal kita. Manusia di muka bumi ini banyak loh, banyak sekali. Seperti pasir di laut tuh, gimana ngitungnya? Ya kan? Nah, kalau Tuhan yang kita kenal itu mengenal kita, wah sudah beres deh segalanya. Bapak Ibu, jadi pengenalan akan Tuhan dan merasakan pimpinan Tuhan, itu makin hari makin harus kita kita rasakan gitu. Karena suaranya itu halus banget. Halus dan lembut. Kadang kita itu sudah lewat baru sadar gitu loh. Oh iya, gitu. Contoh mungkin ini suatu hal yang kalau di sama ya di Jambi juga sekarang ada jalan tol ya. Di Jawa ini kan banyak jalan tol. Jalan tol itu exit tolnya itu banyak. Jadi kalau kita dikatakan oh exit tol Legundi gitu ya, bukan exit tol Driorejo. Tapi di situ tidak ada tulisannya. Exit tol Legundi nggak ada tulisannya. Yang ada itu Gresik, Krian, nah exit ke sana. Nah, jadi kita kan bingung tuh. Katanya harus exit tol Legundi. Kenapa kok di sini tulisannya Gresik, Krian? Nah, itu kalau kita tanya Tuhan yang mana gitu. Itu kita harus peka karena cepat sekali Bapak Ibu. Jalannya mobil seperti jalan hidup kita. Jalannya hidup kita ini cepat sekali, singkat sekali. Maka kita harus peka dengar suara Tuhan. Nah, saya dengar belok situ gitu. Tapi mobil ini sudah hampir lewat dari belokan itu. Karena kalau jalan tol itu di belakang kita juga cepat-cepat toh, mobilnya kecepatan tinggi semua. Jadi ya udah, kami putuskan terus aja. Toh nanti di sana ada exit tol Driorejo. Kami exit ke situ, yang mengarahkan itu keponakan saya itu salah juga. Harusnya belok kanan, dia bilang belok kiri. Nah, Bapak Ibu, dari pelajaran saya ini, saya terus merenung, ya Tuhan, suaramu itu lembut sekali. Kalau saya mendengar suara Tuhan itu kurang terampil ya, kurang cekatan, kurang cepat menangkap, pasti lewat, Bapak Ibu. Itu makin hari kalau kita mengenal Tuhan makin seperti itu. Dan memang Tuhan mengenal kita. Setan juga mengenal kita. Makanya anak-anak Skewa ditanya sama si jahat itu begitu. Kita juga. Nah, pengalaman saya yang lain itu, kalau mencari barang ya Bapak Ibu, ya sudahlah, nggak kehitung. Pasti Tuhan tunjukkan, pimpin Roh Kudus itu pasti. Ya. Yang ingin saya saksikan lagi itu begini. Perjalanan hidup kita itu kan singkat ya. Singkat Bapak Ibu. Saya aja 67 sekarang. Saya pikir berapa tahun lagi ya Tuhan.
Ya nggak tahu saya nanya gitu kadang-kadang saya juga takut jawaban Tuhan. Ya, jadi berapa lama lagi Tuhan? Gitu. Sedang saya masih ingin ketemu cucu saya yang kembar, ya. Saya masih punya hal-hal yang ya menurut saya mohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada saya. Itu Bapak Ibu. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu, kita itu harus menunggu dan kita tetap setia, kita tetap pegang janji firman Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai masa putih rambut kita, menggendong kita, Tuhan memelihara kita seperti biji matanya. Itu harus tetap kita pegang. Supaya apa? Supaya di dalam pergumulan hidup kita itu tetap tenang, kita tetap kuat, kita tetap berpegang dan berpengharapan kepada Tuhan. Itu yang saya saksikan hari ini, Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Jadi yuk belajar terus peka mendengar suara Tuhan, bukan peka seperti orang Jambi, budak tuli. Karena kalau kita mengenal, pasti kita akan kenal banget suara. Tentu kalau kita anak-anak masih ingat, bahkan sampai sekarang kita tahu mobil siapa yang pulang ke rumah, motor siapa yang pulang di depan rumah kita, bunyi klaksonnya kita kenal, langkah kakinya kita kenal. Itulah orang yang mengenal. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita ngomong kita kenal Tuhan, kita pasti bisa paham suara Tuhan. Sekalipun sangat lembut suara Tuhan. Karena kita peka. Karena seperti Bapak mengenal kita. Kalau kita jadi orang tua, jadi Bapak, di tengah-tengah kerumunan ramai, tiba-tiba kita dengar teriakan suara anak kita pasti akan kenal. Sekalipun hari itu banyak anak-anak yang lain berteriak-teriak, tapi kita akan mengenal suara anak kita. Apalagi kalau suara tangisannya, sangat dikenal. Nah, seperti itulah kita mau mengenal Tuhan, memahami isi hati Tuhan. Kenal betul suara Tuhan, yang lembut sekalipun. Nah, jadi mari kita semakin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Kalau bicara soal tanya kapan kita dipanggil Tuhan, nggak usah tanya-tanya, nanti seperti Bu Marianti ngomong, dijawab Tuhan pun takut nanti. Tapi berkali-kali saya katakan, nggak usah takut Bapak Ibu, karena orang yang percaya kepada Yesus itu nggak akan pernah mati. Karena kita sudah mempunyai anugerah hidup yang kekal. Kalau hari itu tiba, ya sudah, kita nggak akan merasa apa-apa. Berkali-kali saya katakan, yang tahu kapan kita mati, arti merasakan kita mati, itu orang yang masih hidup Bapak Ibu. Dia merasa sedih, kehilangan kita. Dia merasa sedih karena harus berpisah. Tapi kitanya sendiri, kita nggak akan ngerasain apa-apa. Karena kita akan tetap seperti apa yang kita rasakan hari ini. Karena roh, jiwa itu kekal, Bapak Ibu. Mati, meninggal itu hanya menanggalkan tubuh yang fana. Yang sekali lagi saat itu kita juga nggak akan rasakan apa-apa. Yang merasakan hari kematian itu orang yang masih hidup. Sama seperti kalau kemarin saya layani ibadah penghiburan, saya bisa lebih merasakan kehilangan. Kalau sebelum mama meninggal, ratusan kali saya khotbah di ibadah penghiburan, ya saya bisa enak ngomong. Tapi sekarang, rasa sedih itu masih ada. Terus ingat, oh iya ya, mama udah nggak ada ya. Nah, jadi nggak usah takut mati ya Bapak Ibu ya. Karena hari itu tiba kita nggak akan rasa apa-apa. Kita akan tetap seperti apa yang kita rasa hari ini. Sukacita, bahagia bersama dengan Tuhan. Orang-orang di sekeliling kita yang akan rasa sedih. Jadi nggak usah takut yang sudah umurnya tua. Yang muda juga jangan sombong. Yang muda bisa duluan juga kadang. Tapi sekali lagi nggak usah takut Bapak Ibu, nggak usah takut. Iya, nggak usah. Jadi kalau mau tanya sama Tuhan juga boleh, silakan tanya. Iya. Betul. Iya Pak, memang jangan takut ya, jangan takut Bapak Ibu. Waktu itu waktunya Tuhan. Cuman kita harus tetap setia. Nah, itu kata kuncinya, tetap setia sampai mati. Oke, apakah yang lain ada mau menambahkan? Kalau tidak, saya serahkan kepada Bapak Hengki.
Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat segala kebenaran firman yang telah kami dengar ya Bapa. Biarlah hanya Engkaulah satu-satunya prioritas kami ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan, hanya Engkau yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kami melalui hari demi hari di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap percaya ya Tuhan, di saat kami terus hidup di dalam Engkau Tuhan, kami percaya kuasa dari Engkau Tuhan terus menyertai hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Apapun permasalahan dalam hidup kami percaya Engkau ada solusi membuat jalan keluar kepada hidup kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan terus hidup Tuhan, peka dengan suara-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu juga Tuhan, yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan, yang selalu menegur kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, berkebenaran firman-Mu yang dibagikan oleh hamba-Mu Pak Heri ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan Pak Heri, Tuhan pelihara istri dan juga anak-anaknya ya Bapa. Biarlah melalui Pak Heri juga Tuhan, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, buat setiap kami yang hadir. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hidup setiap kami ya Tuhan. Tuhan terus tolong, Tuhan terus ada dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih dan juga kami juga terus berdoa kepada Ibu Junior Megawati ya Tuhan. Biarlah tetap semangat dan kuat menghadapi efek dari kemoterapi ya Tuhan. Dan serta bisa menyelesaikan tahap demi tahap dengan selesai ya Tuhan. Kami percaya kuasa kesehatan, kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan tercurah kepada Ibu Junior Megawati ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Ibu Junior Megawati ke bawah tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan juga pelihara anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih. Dan juga kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa kami dan juga pemerintahan yang ada Tuhan. Biar Tuhan taruh hikmat-Mu atas presiden kami ya Tuhan untuk membawa bangsa kami ini untuk lebih baik lagi ya Bapa. Dan juga buat perekonomian